Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julius Garu Pradana dengan NIM 1805520190 dari kelas B1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada video kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kedua teman saya, yaitu yang pertama ada Kafidin. Perkenalkan, nama saya Kafidin, NIM 1805520201 dari kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif. Dan yang kedua ada Syahrizal. Saya Syahrizal Latif dengan nomor NIM 1805520196. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang fraud yang dimana ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian fraud, lalu yang kedua fraud tree, lalu ada fraud cone, fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon. Langsung saja kita memasuki materi kita yang pertama, yaitu pengertian fraud. Fraud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Dalam dunia akuntansi, fraud adalah salah satu jenis kesalahan yang sering ditemukan. Selain itu, kekeliruan atau error juga menjadi kesalahan lainnya dalam akuntansi. Kedua istilah ini, fraud dan error, merupakan dua jenis kesalahan yang sering terjadi dalam proses akuntansi. Meski dinilai sama, keduanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu terlihat dari ada dan tidak adanya unsur kesengajaan, di mana error terjadi karena tidak ada kesengajaan, dan fraud terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Faktanya, kecurangan akan lebih sulit dideteksi dibanding dengan kekeliruan. Hal ini karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu sendiri. Nah, menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil ataupun melanggar hukum. Nah, pada dasarnya, fraud adalah serangkaian ketidakberesan dan perbuatan lawan hukum atau illegal acts yang dilakukan oleh orang luar maupun orang yang ada di dalam perusahaan, yang dimana untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Lalu ada pula faktor pendorong terjadinya fraud atau kecurangan adalah yang pertama, adanya tekanan, yang dimana terjadi dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, mulai dari dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, dan atau nilai. Lalu yang kedua, adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu adanya rasionalisasi. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan yang ia lakukan. Nah, hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut. Adapun beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah faktor general atau faktor umum, yang merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan, yang dimana adanya kesempatan atau opportunity, di mana kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangannya. Nah, umumnya manajemen suatu organisasi atau perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawannya. Tetapi patut digarisbawahi bahwa kesempatan melakukan kecurangan akan selalu ada pada setiap level kedudukan. Lalu ada pengungkapan atau exposure.
Terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Yang kelima, adanya faktor dari individu. Faktor individu ini berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan. Antara lain, yang pertama ada ketamakan atau greedy. Ketamakan berhubungan dengan moral individu, pandangan hidup, dan lingkungan berperan dalam pembentukan moral seseorang. Lalu adanya kebutuhan yang berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi, atau organisasi tempat dia bekerja. Selain itu, tekanan atau pressure yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, kita langsung memasuki pada materi fraud tree atau pohon fraud. Secara skematis, Association of Certified Fraud Examiners atau ACVA menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya. Nah, fraud ini bisa disajikan dalam bentuk pohon seperti ini. Lalu bagian ini sengaja tidak diterjemahkan karena tidak selalu ada istilah atau pandangan yang menggambarkan makna aslinya. Tetapi para akuntan memahami istilah bahasa Inggris dalam fraud tree. Karena itu, adalah istilah yang lazim digunakan dalam buku teks akuntansi dan auditing. Lalu, di dalam fraud tree yang pertama ada corruption atau korupsi, yang merupakan dimana tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan. Nah, di dalam korupsi ini ada 4 jenis korupsi. Yang pertama ada conflict of interest atau konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan muncul ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukannya. Nah, konflik of interest ini berbenturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Nah, ciri-ciri atau indikasinya yang mereka akan jadi pemasok yaitu yang pertama, selama bertahun-tahun, bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa yang melalui kontrak jangka panjang, bisnis berjalan terus-menerus meskipun pejabat tersebut sudah lengser. Yang kedua, nilai kontrak itu relatif mahal ketimbang kontrak yang dibuat at arm's length, di mana dalam bahasa sehari-hari praktik ini dikenal dengan markup atau penggelembungan. Istilah markup sendiri sebenarnya kurang tepat, karena baik markup maupun markdown merupakan bagian dari praktik bisnis yang sehat. Yang tiga, para rekanan ini meskipun hanya segelintir menguasai pangsa pembelian yang relatif sangat besar di lembaga tersebut. Meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi, namun kemenangannya dicapai dengan cara tidak wajar. Yang kelima, hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan pebisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan saudaranya atau nepotisme sebagai orang depan atau ada persekongkolan atau kolusi yang melibatkan penyuapan. Konsep conflict of interest digunakan dalam konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi. Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pengertian definisi atau konsep conflict of interest dapat memperkaya wawasan mengenai makna korupsi kalau ia dicantumkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memasukkan conflict of interest ke dalam undang-undang mempunyai keuntungan, yakni pembuktian tindak pidana korupsi yang mengandung unsur
bystander atau konflik of interest relatif lebih mudah. Kemudian itu membuktikan tindak pidana korupsi ini bermanfaat dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada bribery atau penyuapan. Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau permintaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi seseorang petugas dalam melakukan pekerjaannya menurut hukum. Para petugas tersebut mungkin dipekerjakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang oleh organisasi swasta. Contohnya, invoice kickbacks atau suap faktur merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang dikelaskan itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan penjual. Kickbacks merupakan korupsi dalam hal pembelian. Lalu yang kedua ada bid rigging yang merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan permainan dalam tender. Yang kedua yaitu ada kickbacks atau secara harfiah berarti tendangan balik, yang merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian hasil penjualannya. Bentuk persentase yang dikelaskannya itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya kepada keikhlasan. Dalam hal terakhir, apabila penerima kickback menganggap kickbacknya yang diterima terlalu kecil, maka ia akan mengalihkan bisnisnya ke rekanan yang lebih ikhlas memberi kickback yang lebih tinggi. Kickback berbeda dengan bribery. Dalam hal bribery, pemberiannya tidak mengorbankan suatu penerimaan. Misalnya, apabila seseorang menyuap atau menyogok seorang penegak hukum, ia mengharapkan keringanan hukuman. Dalam contoh kickback, pemberiannya menerima keuntungan materi. Nah, dalam hal kickback, si pembuat keputusan atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan dapat mengancam sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan atau economic extortion, dan intinya indikasinya adalah sang rekanan tidak terpakai lagi meskipun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan pemenang. Lalu yang ketiga ada bid rigging. Bid rigging. Lalu yang ketiga adalah ada bid rigging yang merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan permainan dalam tender. Yang selanjutnya ada illegal gratuitous yang dimana pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, kita melihat hal ini dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat tersebut. Lalu yang terakhir adalah economic extortion atau pemerasan ekonomi, yang dimana merupakan penggunaan atau ancaman, kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Item yang berharga tersebut dapat berupa aktiva keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Lalu yang kedua ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, yang merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Jenis yang paling umum dari penipuan yang sering terjadi sebagai penipuan karyawan. Berbagai jenis penyalahgunaan aset yaitu adanya cash. Di dalam cash ada larency atau pencurian. Kas dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Dalam larency ini ada of cash on hand yang ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Lalu yang kedua, dalam larency ada from the deposito,
di mana slip deposito yang diubah atau disalahgunakan. Lalu dalam cash ada juga yang namanya skimming, di mana cash dicuri sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan tersebut. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat, atau unrecorded atau understated. Lalu ada receivable dengan ciri meningkatnya piutang usaha dibanding dengan kas, atau breadth of sales dan lapping sales, refund dan sebagainya. Lalu yang tiga dari cash yaitu fraudulent disbursements, terjadi ketika arus uang sudah diterkam dalam atau sudah masuk ke sistem. Fraudulent disbursements mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas, yaitu meningkatnya pengeluaran ringan, misalnya biaya konsultasi atau iklan, alamat rumah pegawai yang sama dengan alamat vendor yang merupakan PO box, nama vendor terdiri atas inisial huruf atau tujuan bisnisnya tidak jelas. Fraudulent disbursement dapat dilakukan dengan billing schemes, yang dimana merupakan skema permainan schemes yang dimana dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarannya. Di sini perusahaan melakukan pengeluaran uang berdasarkan faktur fiktif untuk barang atau jasa yang dibeli, di mana faktur itu dimakam nilainya, atau faktur itu untuk keperluan pribadi. Contohnya shell company, non-accomplished vendor, personal purchase. Lalu yang kedua ada payroll schemes, yang merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji. Perusahaan melakukan pembayaran klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Lalu yang ketiga ada check tampering, atau pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditujukan untuk pihak lain. Contohnya yaitu forged maker, forged endorsement, altered payee, cancel check, authorized maker. Lalu yang terakhir ada register disbursement schemes, di mana pelaku memasukkan input yang salah pada cash register untuk menutupi uang yang diambil. Contohnya yaitu false void atau false refund. Yang B itu ada inventory and all others, dimana misuse yaitu penyalahgunaan yang dimana merupakan penyalahgunaan aset. Lalu yang B ada largency yaitu pencurian, yang merupakan pencurian yaitu ada asset requirement up dan transfer, ada false sales and shipping, ada purchasing atau receiving, ada unconcealed latency. Bagian yang terakhir yaitu fraudulent statement, di mana hal ini berkaitan dengan fraud management. Sementara semua fraud melibatkan bentuk penyimpangan laporan keuangan, untuk memenuhi definisi di bawah kelas skema fraud, laporan itu sendiri harus memberi keuntungan bagi pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, laporan tersebut tidak sekedar sarana untuk menutupi atau menguburkan tindak kecurangan. Dua jenis fraudulent statement yang dilakukan yaitu yang A ada financial, di mana aset atau revenue overstatements, adanya timing difference, fictitious revenues, lalu ada concealed liabilities, ada improper disclosures, ada improper asset. Yang kedua ada aset atau revenue understatement. Lalu yang B ada non-financial. Yang pertama ada employment atau employment credit deals,
Yang kedua ada internal dokumen. Yang ketiga ada external dokumen. Selanjutnya ada akuntan forensik dan jenis fraud. Dari 3 cabang fraud di atas, yakni corruption, misappropriation of asset, dan fraudulent statement, akuntan forensik memutuskan perhatian pada 2 cabang pertama. Mengapa? Karena cabang fraudulent statement menjadi pusat perhatian dalam audit atas laporan keuangan atau general audit atau opinion audit. Di Amerika Serikat menggema di seluruh penjuru dunia. Nah, negara maju atau negara berkembang di luar Amerika mengadopsi secara langsung maupun tidak langsung ketentuan Sarbanes-Oxley Act. Secara langsung dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam ketentuan perundang-undangan negara tersebut. Secara tidak langsung melalui penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act pada anak-anak perusahaan di luar Amerika, dari perusahaan yang mencatat atau memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya di bursa-bursa Amerika Serikat. Keluarnya Sarbanes-Oxley Act memaksa independent auditor di seluruh dunia lebih berhati-hati dalam menggunakan general audit, khususnya dalam upaya menemukan fraudulent statement, di mana kegagalan mereka menemukan fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan akan membawa konsekuensi besar, bahkan fatal dalam kasus Arthur Andersen. Oleh karena itu, akuntan forensik atau audit investigatif hampir tidak menyentuh fraud yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan dengan 2 pengecualian. Yang pertama, ketika regulator seperti BAPEMPAM atau Security and Exchange Commission atau Financial Service OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dugaan kuat bahwa laporan audit suatu kantor akuntan publik mengandung kekeliruan yang serius, di mana regulator dapat meminta kantor akuntan lain melakukan pendalaman atau mereka sendiri melakukan penyidikan. Dalam hal ini, akuntan forensik melakukan audit investigatif. Mengapa? Kasusnya bisa dibawa ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan, dan auditnya harus lebih luas dan mendalam karena harus jelas siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa. Yang kedua, ketika fraudulent statement dilakukan dengan pengolahan data secara elektronis, terintegratis, dan besar-besaran atau penggunaan komputer yang dominan dalam penyiapan laporan, selain pertimbangan penyelesaian kasus di dalam atau di luar pengadilan, juga pertimbangan diperlukannya keahlian khusus, yakni komputer forensis. Selanjutnya ada manfaat dari fraud tree. Fraud tree yang dibuat dari ACFE sangat bermanfaat. Fraud tree ini memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud yang dalam auditing dikenal dengan red flags. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Kita tidak usah sepenuhnya mengikuti fraud di atas, tetapi kondisi kita berbeda dengan kondisi di Amerika Serikat. Koruptor kita atau pelaku fraud di Indonesia seringkali lebih kreatif. Juga iklim bisnis dan pemerintah yang koruptif mengharuskan akuntan forensik berpikir mengenai dunia nyata yang dimana ia harus membumi. Akuntan forensik sebaiknya membuat sendiri fraud tree atau peta dari tindak pidana yang diperiksanya. Seorang penyidik tindak pidana perpajakan misalnya perlu membuat pohon tindak pidana perpajakan. Nah, ia dapat membuat pohon atau skema yang komprehensif untuk semua jenis pajak atau pohon tindak pidana perpajakan yang khusus untuk suatu jenis pajak tertentu. Misalnya,
pajak pertambahan nilai. Untuk jenis transaksi tertentu, misalnya restitusi pajak atau tindak pidana perpajakan dalam industri tertentu, misalnya pertambangan, production sharing kontraktor atau PSG, dan seterusnya. Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat pohon tindak pidana korupsi. Pohon tindak pidana korupsi yang komprehensif yang meliputi 30 jenis tindak pidana korupsi akan sangat rumit penyajiannya. Lebih mudah dan lebih bermanfaat menyusun pohon tindak pidana korupsi yang parsial, misalnya berdasarkan 7 kelompok tindak pidana korupsi. Di sini saya akan membahas materi tentang fraud triangle. Nah, apa itu fraud triangle? Mari saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan fraud triangle. Fraud triangle menurut Priantara terdiri dari 3 kondisi yang umumnya hadir pada saat fraud terjadi. Yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Yang kedua, peluang atau kesempatan. Yang ketiga, dalih untuk membenarkan tindakan fraud atau rationalization. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tekanan atau pressure. Nah, di sini suatu tekanan atau pressure yang berhimpitnya orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang berhimpit hidupnya atau berupa kebutuhan akan uang, padahal ia tidak bisa berbagi dengan orang lain. Setidak-tidaknya itulah yang dirasakannya. Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut perceived non-servable financial net. Cressy menjelaskan ketika para pelanggar kepercayaan ini ditanya, mengapa di waktu yang lalu Anda tidak melanggar kepercayaan yang diberikan terkait dengan kedudukan Anda terdahulu? Atau mengapa Anda tidak melanggar kepercayaan lainnya yang terkait dengan kedudukan Anda sekarang? Umumnya, jawaban mereka adalah salah satu di antara, yaitu ketika itu belum ada kebutuhan yang mendesak seperti sekarang, atau belum pernah berpikir untuk melakukan hal itu sebelumnya, atau di waktu yang lalu saya menganggap perbuatan itu tidak jujur. Tapi kali ini tidak demikian halnya. Bagi pelaku, ia tidak bisa berbagi masalah dengan orang lain. Padahal sebenarnya berbagi masalah dengan orang lain dapat membantunya mencari pemecahan. Apa yang bisa diceritakan kepada orang lain tentunya bergantung pada orang tersebut. Ada yang kehilangan uang dalam jumlah besar di meja, menyadarinya berbagai suatu masalah, tetapi bukan masalah yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Orang lain dengan pengalaman yang sama menganggap masalah itu harus dirahasiakan dan bersifat pribadi. Juga masalah gagal bayar yang dihadapi suatu bank bagi bankir tertentu merupakan masalah yang dapat didiskusikan dengan orang lain. Nah, masalah tadi digambarkan sebagai masalah keuangan karena masalah ini dapat dipecahkan. Dari penelitiannya, Cressy juga menemukan bahwa non-servable problem yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6 kelompok. Nah, apa saja 6 kelompok itu? Saya akan sebutkan dan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah violation of agreeable obligation. Yang kedua, problem resulting from personal failure. Yang ketiga, business reversal. Yang keempat, physical isolation. Yang kelima, status gaining. Dan yang terakhir atau keenam, employer relation.
Nah, keenam kelompok situasi yang disebutkan Cressy pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperoleh status lebih tinggi atau mempertahankan status yang sekarang dipunyai. Dengan lain perkataan, non-shareable problem mengancam status orang itu, yang merupakan ancaman baginya untuk meningkatkan ke status yang lebih tinggi dari statusnya pada saat pelanggaran terjadi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu violation of aggregate obligation. Nah, suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Banyak lembaga negara dan asosiasi profesi dan bisnis merasa perlu menyusun pedoman perilaku pejabat atau anggotanya. Bahkan, keperluan yang lebih mendesak seringkali bukan pada penyusunan atau pemberian pemahaman kepada yang akan diatur perilakunya, tetapi pada publikasi terhadap masyarakat bahwa kita sudah punya pedoman perilaku, tanpa peduli apakah perilakunya akan seperti yang tercantum dalam pedomannya. Orang dalam jabatan seperti itu merasa wajib menghindari perbuatan menggunakan yang merendahkan martabatnya. Inilah kewajiban yang terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Inilah aggregate obligation baginya. Kalau ia menghadapi situasi yang melanggar kewajiban terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah yang dihadapinya tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Pengungkapan perilaku yang bertentangan dengan kewajiban tersebut baginya merupakan pengungkapan bahwa perilakunya di bawah standar perilaku yang diharapkannya daripadanya. Ini setara dengan sikap perwira sejati yang memilih hierarki daripada menghadapi tatapan mata masyarakat terhadap kegagalan di medan pertempurannya. Nah, kemudian yang kedua ada problem resulting from personal failure, yaitu kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan. Baik kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Cressy merupakan contoh seorang pengacara yang kehilangan tabungan hasil kerjanya bertahun-tahun. Ia menderita rugi karena menanamkan uangnya dalam bisnis yang bersaing dengan bisnis para pelanggannya. Ia percaya kalau saja ia mengungkapkannya masalah kepada para pelanggannya, mereka akan bersedia membantunya. Namun, ia merasa tidak mampu mengungkapkan kegagalan tersebut karena ia merasa telah mengkhianati para pelanggannya. Dengan berusaha dalam bisnis rahasia yang bersaing dengan mereka, ia bahkan tidak berani mengungkapkan kerugian itu pada istrinya dan memilih untuk mencuri keuangan perusahaan. Ia takut kehilangan status sebagai orang yang dipercaya dalam bidang keuangan, karena itu ia takut mengakui kegagalannya, sekalipun kepada orang-orang yang sesungguhnya mendapat membantunya, dan ia memilih untuk mencuri. Kehormatan pada diri sendiri menjadi awal kejatuhannya. Kemudian yang ketiga ada business reversal, yaitu bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non-shareable problem. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang dijelaskan di atas, karena pelakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Dalam persepsinya, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi
atau krisis moneter atau ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada physical isolation, yaitu secara bebas situasi ini dapat terjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain di tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya. Casey memberi contoh seorang yang baru kematian istrinya yang ia tidak mampu mengungkapkan masalah keuangan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kelima ada status gaining, yaitu situasi ini tidak lain dari kebiasaan untuk tidak mau kalah dengan orang lain. Ini menjelaskan perbuatan orang seperti itu seperti besar pasak daripada tiang. Casey beranggapan bahwa penjelasan seperti itu tidak menjelaskan akar masalahnya. Casey bertanya mengapa keinginan untuk meningkatkan status menyebabkan masalah non-shareable. Masalah menjadi non-shareable ketika orang itu menyadari bahwa ia tidak mampu secara finansial untuk naik ke status itu, untuk menikmati simbol-simbol keistimewaan yang dijanjikan status itu secara wajar dan sah, dan pada saat yang sama ia tidak bisa menerima kenyataan untuk tetap berada dalam status itu, apalagi harus turun status. Kemudian yang keenam ada employer-employer relation. Casey menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan atau kebencian. Seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya. Ia tetap harus menjalankan apa yang dikerjakan sekarang. Kekesalan itu bisa terjadi karena ia merasa gaji atau imbalan lainnya tidak layak dengan pekerjaan atau kedudukannya. Atau ia merasa beban pekerjaannya teramat banyak, atau ia merasa kurang mendapat penghargaan atau pujian. Masalah yang dihadapi orang itu menjadi non-shareable karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, ia khawatir status di organisasi itu menjadi terancam. Juga ada motivasi yang kuat baginya untuk membuat perhitungan dengan majikannya ketika ia diperlukan tidak adil. Selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Pada para pelaku fraud percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Pada dasarnya, ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang berbuat fraud, yaitu sistem pengendalian yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk. Yang menarik adalah bahwa situasi tersebut membawa seseorang kepada kebutuhan menyelesaikan persoalannya secara diam-diam atau rahasia. Bukan pencurian atau embezzlement yang mendorong kebutuhan untuk diam-diam atau berrahasia, melainkan situasi yang mendahului pencurian itu. Adanya non-variable financial problem tidaklah akan menyebabkan orang melakukan fraud. Akan tetapi, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini, perceived opportunity, merupakan sudut kedua dari fraud triangle. Selanjutnya, di sudut ketiga dari fraud triangle, yaitu ada rationalization atau rasionalisasi, atau
mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri. Bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk setiap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rationalization ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Ini naluri alamiah kita. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika akan mencuri uang perusahaan, untuk pertama kalinya pembenarannya adalah nanti ku bayar, nanti ku ganti. Sekali si pelaku sukses mencuri secara berulang kali, ia tidak memerlukan rationalization semacam itu. Teori Diamond atau fraud Diamond. Untuk teori Diamond ini merupakan pembangunan dari fraud triangle atau segitiga. Teori fraud Diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu insentif atau dorongan, kemudian ada opportunity, kesempatan, kemudian ada rationalization, ada pembenaran, dan capability atau kapabilitas. Kecurangan fraud terjadi karena 4 elemen, yaitu pertama ada insentif. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi seseorang. Insentif dapat memicu kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan ketekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu elemen dari insentif. Kemudian ada opportunity. Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengadilan internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem yang ada. Kemudian ada rationalization, adalah kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu kebenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tepat. Kemudian ada rationality, kemudian ada capability. Capability itu sendiri merupakan sifat dan kemampuan pribadi seorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu ketidakcurangan. Kemudian lanjut dengan fraud crown pentagon. Fraud crown pentagon itu adalah teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud. Adalah teori fraud pentagon. Teori ini ditemukan oleh Kurt Howard pada tahun 2011. Teori fraud pentagon merupakan pelunasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya ditemukan oleh Gracie. Dalam teori ini, Howard menambahkan 2 elemen fraud lainnya, yaitu kompetisi dan arogansi. Kompetensi yang dipaparkan dalam fraud memiliki makna yang serupa dengan capability dan kemampuan yang sebelumnya dijelaskan dalam fraud Diamond. Kompetensi atau capability merupakan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Crowd, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki
dan merasakan bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Untuk pembahasan yang terakhir ada Ghosn Theory. Untuk teori Ghosn dikemukakan oleh seorang pemikir bernama Jack Palance, di mana terdapat 4 faktor yang menyebabkan fraud. Ghosn merupakan singkatan dari huruf depan masing-masing faktor yang ia kemukakan, yakni great opportunity, need, and exposure. Untuk great yaitu adalah bahasa Indonesianya adalah ketamakan atau keserakahan. Untuk great adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Ketamakan adalah sangat berhubungan dengan moral seorang individu. Kemudian ada opportunity. Opportunity adalah kesempatan peluang yang merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seorang. Semakin tinggi jabatan seorang, semakin besar peluang yang melakukan kecurangan. Kemudian ada need atau kebutuhan, dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang dapat dikatakan sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian akan menjadi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang. Kemudian ada exposure atau pengungkapan. Exposure ini berkaitan dengan hukuman pelaku fraud. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau saksi yang diberikan lemah dan menimbulkan sifat yang jera. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetapi sebelum video ini berakhir, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit motivasi. Motivasi dari saya sendiri yaitu, janganlah kalian malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Dan janganlah takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Yuk tetap semangat untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang. Masa depan memang tak pasti, tapi kalau kita belajar dengan bekerja keras, kita akan sukses. Jadi, ubahlah hidupmu hari ini, jangan main dengan masa depanmu, lakukan sekarang, jangan menunda. Untuk proses pembelajaran di masa pandemi ini, kita semua harus tetap menanamkan motivasi yang kuat terhadap diri kita supaya proses pembelajaran kita menjadi meningkat sesuai harapan kita untuk kedepannya.